Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Nada Sumbang. Di sini kami menyuarakan cerita-cerita yang jarang terdengar tentang keadilan, luka sosial, dan suara kecil yang berani melawan sunyi. Kalau kamu peduli pada kebenaran dan percaya bahwa cerita bisa mengguncang sistem, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini. Karena kadang, satu cerita bisa mengubah cara kita melihat dunia. Namaku Bayu, usia 34, dan aku bukan siapa-siapa. Dulu aku bekerja di sebuah perusahaan percetakan kecil di Jakarta Selatan, sampai pandemi datang seperti banjir yang menenggelamkan seluruh perahu kecil. Gajiku tak lagi datang, kontrakku tak diperpanjang, dan aku kembali ke titik nol. Istriku, yang katanya dulu mau hidup susah bersamaku, pergi bersama lelaki yang katanya lebih mapan. Aku tak menyalahkan siapa-siapa. Hidup ini kadang seperti penjara. Kita tidak selalu tahu dosa apa yang membuat kita terkunci di dalamnya. Pekerjaan sebagai petugas kebersihan lapas bukanlah impianku, tapi juga bukan pilihan yang bisa kutolak. Saat kepala bidang dari Dinas Ketenagakerjaan bilang ada lowongan outsourcing di lapas khusus Tipikor, aku tak banyak tanya. Yang penting makan, yang penting tempat tinggal. Hari pertama, aku berdiri di depan gerbang baja tinggi yang dijaga dua petugas berseragam. Udara pagi itu basah, entah karena embun atau sisa ketakutanku sendiri. Di tanganku, sebuah sapu lidi dan alat pel lantai yang baru saja kubeli pakai uang terakhir dari dompet lusuhku. Bayu, petugas kebersihan baru, kataku. Salah satu petugas melirik daftar, lalu membukakan pintu. Suara jeruji besi bergeser itu seperti menggeret isi perutku. Berat, dingin, dan tidak menyenangkan. Begitu pintu terbuka, aku masuk ke dunia yang tak pernah kubayangkan. Lapas khusus Tipikor ternyata lebih mirip kantor kementerian daripada penjara. Lantai keramik mengkilap, bunga hias plastik di setiap sudut, dan pendingin ruangan yang berdengung lembut di koridor depan. Aku sempat mengira salah masuk bangunan. "Selamat datang di Hotel Lapas," bisik salah satu petugas satpam muda padaku sambil terkekeh. "Napi di sini lebih kaya dari presiden." Aku hanya tersenyum kecil, kupikir itu lelucon. Sampai aku mulai menyapu lorong menuju Blok A, tempat napi koruptor tingkat tinggi ditempatkan. Di sana, setiap pintu besi bukan hanya memiliki kunci digital, tapi juga plakat nama berlapis akrilik seperti pintu ruang direksi, Sel 02 Rangga Adi Pradana, ex-Menko PMK. Kupandangi nama itu, sangat familiar, rasanya pernah kulihat di berita televisi. Waktu ia ditangkap karena kasus korupsi dana bansos saat pandemi, jumlah yang dikorup, hampir 2 triliun. Hukuman yang dijatuhkan, 4 tahun, dan katanya sudah setahun dijalani. Tapi yang kulihat di balik pintu kaca itu adalah pemandangan yang membuat mataku tak percaya. Rangga Adi Pradana, napi kelas kakap itu, sedang duduk santai di kursi pijat elektrik sambil menyeruput kopi dari cangkir keramik mewah. Televisi LED menggantung di dinding. Di atas meja, ada tumpukan buku dan sebuah tablet. Ya, tablet benda yang bahkan aku tak punya karena terlalu mahal. Ia menoleh ke arahku, lalu tersenyum ramah. "Petugas baru ya? Tolong pelnya jangan terlalu basah. Lantai karpet saya mahal." Aku mengangguk kaku. "Karpet? Di penjara?" Hatiku mulai menyusun tanda tanya. Tapi tanganku terus bekerja. Hari itu, aku membersihkan 3 blok. Dan semakin jauh aku masuk, semakin banyak keanehan kulihat. Napi yang memesan makanan dari restoran, perabot kayu jati di dalam sel, bahkan suara gitar dan gelak tawa dari balik pintu besi. Ini bukan penjara, ini tempat pelesiran berpagar kawat berduri. Dan aku baru saja melewati pintu besi pertama menuju kenyataan yang lebih bengkok dari sapuku. Hari kedua, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena rajin, tapi karena gelisah. Pemandangan dari hari sebelumnya masih membekas di kepala. Penjara yang seharusnya menjadi tempat penebusan dosa justru terasa seperti klub elit bagi para pencuri berseragam jas. Aku tiba di lapas sebelum jam kerja. Pak Jatmiko, kepala bagian kebersihan, memberikan briefing singkat seperti kemarin. "Khusus untuk kamu, Bayu," katanya. "Kamu akan ditugaskan di Blok A lagi. Fokuskan di sel 02 dan 03. Jangan ganggu mereka. Dan jangan banyak tanya." Nada suaranya datar, tapi penuh makna. Aku mengangguk sambil menelan rasa ingin tahu yang menggumpal di dada. Ada sesuatu di balik larangan itu, dan aku berniat mencari tahu perlahan.
Lorong menuju blok A lebih sepi dari biasanya. Dindingnya bersih, lantainya mengilap, dan aroma semacam pengharum ruangan kelas hotel menyengat hidung. Tidak seperti lapas biasa yang pernah kudengar atau lihat di berita. Saat aku mendorong alat pel, langkah kakiku terhenti di depan sel 02. Di balik jeruji kaca berlapis baja, Rangga Adipradana duduk santai di sofa empuk, dengan TV 50 inci menayangkan pertandingan golf. Ada kulkas kecil di sudut ruangan dan di dinding tergantung lukisan kaligrafi. Bukan hasil program pembinaan, tapi asli, terlihat dari tanda tangan pelukis ternama yang kulihat di TV seni. Karpet merah marun menutupi hampir seluruh lantai sel. Meja kayu bundar dengan vas bunga segar berdiri gagah di tengah ruangan. Sebuah AC split besar menyala tanpa suara di atas kepala napi itu. Saat mataku menyapu ruangan, aku nyaris lupa sedang berdiri di penjara. Dan ketika pintu sel dibuka dari dalam oleh sipir, aku makin tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Pagi, Pak Rangga," sapa sipir itu dengan suara lembut. Rangga hanya mengangguk pelan, lalu menoleh ke arahku. "Kamu yang kemarin ya?" katanya ramah. "Tolong pel yang bersih ya." Di bawah meja itu agak lengket. Mungkin kopi kemarin tumpah. Aku mengangguk. Tapi tangan yang memegang pel terasa kaku. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah yang kupendam dalam diam. Kubungkukkan tubuh, mulai mengepel seperti biasa. Tapi mataku mencuri pandang ke setiap sudut. Di meja kerja dekat jendela, ada setumpuk berkas dan laptop terbuka. Sebuah modem wifi menyala terang. Di bawah kursi, ada sepatu kulit mengkilap. Dan di atas kulkas, berdiri botol wine kosong yang dibungkus kain. "Gimana? Nyaman kerja di sini?" tanya Rangga tiba-tiba. Aku mengangkat kepala. "Iya, Pak. Bersih tempatnya." Dia tertawa kecil. "Penjara di sini bukan tempat menyiksa. Negara ini penuh kompromi. Bahkan orang jujur pun bisa masuk penjara kalau tidak tahu cara bermain." Aku tidak tahu harus menjawab apa. "Yang penting jangan sok suci," tambahnya sambil melirikku tajam. Kadang diam lebih mulia dari kebenaran yang disampaikan di tempat yang salah. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati ada sesuatu yang tumbuh. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Campuran antara muak, penasaran, dan dorongan untuk tidak membiarkan tempat ini terus seperti ini. Saat aku keluar dari sel, Pak Gimin, sipir tua beruban yang sering jaga malam, menyapaku pelan. "Kamu orang baru ya?" "Iya, Pak. Saya Bayu." Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Kalau kamu ingin kerja tenang, jangan banyak lihat dan jangan banyak dengar. Ada yang salah ya, Pak?" Dia tak menjawab. Tapi sebelum pergi, ia berbisik, "Di tempat ini, keadilan dikurung dan kemewahan diberi kunci cadangan." Hari itu, untuk pertama kalinya, aku pulang bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai saksi pertama sebuah ironi. Aku mulai menulis. Di halaman pertama buku kecilku yang sudah kusiapkan sejak kemarin, kutulis, "Hari ini aku mengepel lantai penjara, tapi yang paling kotor bukan lantainya, melainkan sistem yang membiarkan para pencuri itu tertawa dengan bebas." Hari kelima aku bekerja, suara musik terdengar samar dari arah blok belakang. Bukan lagu Mars Kebangsaan atau ceramah pembinaan seperti yang biasa diputar pagi-pagi di ruang aula, melainkan suara denting piano digital yang mengalun pelan. Lagu pop romantis, versi instrumental. Aneh sekali rasanya mendengar itu dari dalam penjara. Aku tengah mengepel koridor utama ketika Pak Gimin melintas sambil membawa baki berisi kue tart. Ya, kue tart, dengan hiasan fondan berbentuk mobil sport di atasnya. Mata kami saling bertemu sejenak. "Pura-pura nggak lihat, Bayu," bisiknya cepat sambil terus berjalan. Aku tak bertanya, tapi rasa penasaran itu semakin membesar seperti uap di dalam ketel. 10 menit kemudian, aku melihat 3 orang berpakaian rapi. Seorang wanita bergaun merah muda, seorang pria berjas hitam, dan seorang anak kecil kira-kira berumur 7 tahun, melewati lorong menuju ruang serbaguna. Bukan lewat pintu utama seperti tamu umum, melainkan pintu samping yang biasanya hanya digunakan petugas. Tak ada pemeriksaan. Tak ada pencatatan. Hanya anggukan dari petugas jaga yang seolah sudah hafal jadwal mereka. Aku menunggu hingga mereka masuk dan pintu ditutup. Lalu, dengan langkah hati-hati, aku menyusuri lorong yang sama, membawa sapu sebagai kedok.
Ruang serbaguna lapas itu biasanya digunakan untuk pelatihan keterampilan, seperti merajut, membuat kerajinan kayu, atau sekedar tempat berkumpul para napi. Tapi hari itu, ruangan itu berubah jadi aula pesta kecil. Balon-balon berwarna biru dan emas tergantung di langit-langit. Sebuah meja panjang dipenuhi makanan, nasi kebuli, ayam panggang, salad buah, kue-kue manis dalam cup kecil. Di sudut ruangan ada spanduk bertuliskan, "Selamat ulang tahun Rafa, 7 tahun jadi anak hebat." Dan di tengah kerumunan, berdiri Rangga Adi Pradana, mengenakan kemeja putih bersih, senyum lebar di wajahnya. Di sebelahnya, anak kecil yang tadi kulihat meniup lilin dengan riang, dikelilingi beberapa orang dewasa, mungkin keluarga napi lainnya. Aku berdiri diam di balik pilar luar, cukup dekat untuk melihat, tapi cukup tersembunyi agar tak dicurigai. Suara tawa dan nyanyian terdengar jelas. Seorang napi lain bahkan memainkan gitar sambil mengiringi lagu ulang tahun. Aku menggosok dada. Bukan karena sesak, tapi karena rasa jijik yang tak bisa kutahan. Di luar sana, ratusan ribu anak-anak tak bisa makan kue ulang tahun. Di pelosok negeri, masih ada anak yang sekolah dengan perut kosong. Tapi di dalam penjara ini, di balik jeruji besi dan tembok tinggi, pesta digelar untuk seorang anak koruptor yang mewarisi tawa dari ayahnya yang merampok masa depan anak-anak lain. Aku kembali ke kamar kecilku di asrama pegawai malam itu dengan kepala penuh sesak. Di atas meja lipat, kubuka buku catatanku dan mulai menulis. Hari ini ada pesta ulang tahun di dalam penjara, lengkap dengan musik, makanan enak, dan senyum palsu. Tapi yang paling membuatku ingin muntah adalah kenyataan bahwa tak ada satupun dari mereka yang merasa bersalah. Bagi mereka, penjara hanyalah rumah singgah yang ditata ulang. Hukum bukan cambuk, melainkan selimut tebal yang melindungi dari rasa malu. Kubaca ulang kalimat itu, lalu kututup bukuku pelan-pelan. Tapi sebelum tidur, aku sempat berkata dalam hati, jika tawa mereka tak bisa dihentikan, maka biarlah catatan ini jadi bukti. Suatu hari nanti. Malam itu hujan turun deras. Atap asrama bocor di beberapa sudut dan air menetes di dekat kasurku. Aku tak bisa tidur. Bayangan pesta ulang tahun itu masih melekat di kepala, tertawa di balik jeruji besi, nyanyian, kue tart, dan seorang anak kecil yang tak tahu bahwa semua itu dibeli dari uang haram. Keesokan paginya aku berpapasan dengan Pak Gimin di ruang pantry. Ia tengah menyeruput kopi hitam, wajahnya lelah, matanya sembab seperti baru saja begadang. "Pak," kataku pelan, "semalam saya lihat pesta ulang tahun." Pak Gimin menatapku tajam. Beberapa detik ia diam, lalu menghela napas panjang. "Sudah kuduga kamu akan mulai melihat semuanya." Aku duduk di bangku sebelahnya. Aroma kopi bercampur bau karpet basah yang baru dibersihkan. "Kenapa bisa ada pesta, Pak?" tanyaku. Pak Gimin meletakkan cangkirnya perlahan, seolah ingin memastikan tak ada satupun suara yang mengganggu jawabannya. "Kamu tahu, Bayu," katanya lirih. "Sel-sel itu bisa dibeli. Sejak 10 tahun terakhir, Blok A dan B bukan lagi tempat pembinaan. Itu wilayah bisnis, wilayah milik para raja kecil." Aku menahan napas. Ia melanjutkan. "Rangga, Malik, Anton, dan beberapa napi lainnya. Mereka membayar untuk kenyamanan. Tak langsung ke kantor lapas tentu, tapi lewat jalur belakang. Melibatkan yayasan, LSM, kadang koperasi pegawai yang dibentuk cuma sebagai nama. Bayar berapa? Tanyaku pelan. Rata-rata 1-2 miliar. Untuk paket sel mewah. Di luar itu, ada iuran bulanan untuk keamanan, listrik tambahan, perangkat elektronik, bahkan layanan catering. Aku terdiam. Tanganku mengepal di atas lutut. "Dan mereka bisa keluar masuk lapas sesekali," lanjut Pak Gimin. "Asal tahu kode dan petugas yang berjaga. Bahkan ada yang liburan ke Bali 3 hari, balik lagi dengan muka segar dan kulit lebih gelap. Kenapa nggak ada yang bongkar, Pak?" Pak Gimin menatapku. Yang berani bicara, dikirim ke daerah. Ada yang dipindahkan, ada yang dibungkam. Aku sudah hampir pensiun. Waktuku tinggal sedikit, itu sebabnya aku berani cerita ke kamu. Ia berdiri, merapikan seragamnya. "Kamu hati-hati, Bayu. Lapas ini tak hanya mengurung napi, tapi juga mengubur suara-suara kecil yang ingin bicara." Hari itu, saat aku membersihkan lorong Blok B, aku mulai memperhatikan detail yang sebelumnya tak kulihat.
Sel nomor 05 punya lemari 2 pintu dari kayu jati. Sel nomor 07 memiliki treadmill di sudut ruangan. Dan di sel 08, aku mencium aroma rokok cerutu yang hanya dijual di toko khusus. Mereka tak sedang menjalani hukuman. Mereka sedang berlibur di tempat yang diberi nama penjara agar rakyat merasa puas. Aku kembali ke kamar malam harinya, dan di halaman catatan yang baru kutulis. Hari ini aku belajar bahwa keadilan bisa dikonversi ke dalam bentuk uang. Di sini, sel bukanlah hukuman, tapi ruang VIP yang hanya bisa dihuni oleh mereka yang pernah mencuri cukup besar untuk membeli kebebasan palsu. Kukunci catatan itu di laci meja, tapi aku tahu, semakin aku menulis, semakin besar risikonya. Dan entah kenapa, aku justru merasa lebih hidup dari sebelumnya. Catatanku sudah menembus halaman ke-30. Tulisanku tak lagi sekedar laporan penglihatan, tapi berubah jadi semacam manuskrip kemarahan yang dibungkus diam. Aku menyembunyikannya di saku dalam jaket kerja yang tergantung di balik pintu kamar, terbungkus plastik, jauh dari jangkauan siapapun. Dalam dunia yang penuh pengawasan seperti ini, bahkan lembaran kertas bisa mengantar nyawa seseorang pada bahaya. Setiap malam aku menulis. Di sela waktu istirahat siang, aku menambahkan detail kecil yang kupelajari. Nama napi, fasilitas, siapa saja petugas yang terlibat, tanggal-tanggal peristiwa ganjil. Aku tahu, semua itu bukan lagi sekedar tulisan pribadi. Ia perlahan menjelma menjadi bom waktu. Pagi itu, aku ditugaskan mengepel ruang klinik lapas. Sebuah tempat yang katanya digunakan untuk perawatan medis napi, tapi yang kulihat malah lebih mirip klinik pribadi VVIP. Di atas meja, kulihat boks makanan dari restoran Jepang ternama di Jakarta, masih hangat. 3 napi sedang duduk santai sambil menonton Netflix dari layar laptop, ya, Netflix, dengan jaringan internet pribadi yang tak seharusnya ada di dalam lapas. Salah satu dari mereka, Malik Hamdani, ex-dirut BUMN, bahkan memanggilku dan bertanya apakah bisa memesankan es kopi susu dari kafe dekat luar pagar. Ada kenalan petugas luar nggak? Biar cepat masuknya. Nanti uang jasa kamu saya tambah, katanya sambil mengeluarkan selembar 100.000. Aku menolak sopan. Ia tersenyum tipis dan kembali ke kursinya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sejak saat itu, aku merasa ada yang mulai memperhatikan gerak-gerikku. Hari berikutnya, Pak Jatmiko, kepala kebersihan, memanggilku. Kamu terlalu banyak di blok A akhir-akhir ini, katanya tanpa basa-basi. Memang jadwal tugas saya, Pak. Ia melemparkan berkas ke meja. Mulai besok, kamu pindah ke dapur. Jauh dari blok napi penting. Mengerti? Aku mengangguk, meski dalam hati penuh curiga. Saat aku berjalan keluar ruangannya, kulihat dari sudut mataku 2 orang berseragam sipir berpakaian rapi sedang berbicara dengan seorang pria tak dikenal. Mereka melirik ke arahku sejenak. Mata mereka tidak asing. Itu pandangan dari orang-orang yang tahu lebih dari seharusnya. Malam itu aku pulang ke kamar dengan jantung berdetak cepat. Kuambil catatanku dari balik pintu dan mulai membaca ulang semua yang kutulis. Setiap kalimat terasa seperti darah yang tertumpah. Aku tahu, waktuku tak banyak. Di halaman paling belakang, untuk pertama kalinya, kutulis sesuatu yang bukan sekedar laporan. Jika aku tak lagi terlihat di tempat ini, atau jika suatu hari aku menghilang tanpa jejak, jangan biarkan suara ini lenyap. Suatu saat nanti, kebenaran akan menemukan jalannya. Bahkan jika harus menunggu di balik jeruji yang penuh tawa. Aku berhenti menulis. Mataku berkaca. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Aku telah melewati batas diam. Dan kini aku tak tahu apakah aku masih punya waktu untuk bersuara lebih lantang. Pagi itu, langkah kakiku terasa berat saat menuju dapur lapas. Sejak dipindahkan dari blok A, aku tak lagi bersentuhan langsung dengan sel-sel mewah dan napi kelas kakap. Tugasku kini hanya membersihkan area belakang, gudang beras, ruang pengolahan makanan, dan tempat cuci piring para napi. Tapi aku tahu, ini bukan soal rotasi kerja, ini pengasingan diam-diam. Seperti membuang tikus dari ruang tamu ke gudang karena terlalu sering mencium bau busuk. Selama beberapa hari, tak ada yang mencolok. Tapi rasa diawasi itu masih menempel di kulit seperti keringat lengket. Petugas sipir yang dulu cuek, kini sering melirik saat aku lewat. Beberapa napi yang biasanya menyapaku, kini diam. Bahkan Pak Gimin, yang selalu ramah,
mulai menjaga jarak. Hingga suatu siang aku dipanggil ke ruang kepala lapas. Ruangan itu dingin. Terlalu dingin, seolah udara diatur khusus untuk membuat siapapun yang duduk di kursi tamu merasa tak nyaman. Di balik meja besar, duduk Kalapas Surya Darmawan, pria berbadan kekar dengan wajah licin tanpa ekspresi. Dua petugas berdiri di belakangnya, tangan di belakang punggung. Bayu, ya? Suaranya dalam dan datar. Iya, Pak. Sudah berapa lama kerja di sini? Hampir 1 bulan. Cukup lama untuk mengenali wajah-wajah penting, bukan? Aku tidak menjawab. Ia menatapku tajam, lalu menyodorkan sebuah map berisi berkas kosong. Kami mendapat informasi bahwa kamu suka menulis. Punya hobi jurnalistik, ya? Tenggorokanku tercekat. Di sini, kami tidak melarang orang berpikir. Tapi kami tahu, kadang orang terlalu berani menulis hal yang tidak seharusnya diketahui publik. Ia mendekat, suaranya tetap tenang, tapi menggigit. Bayu, kamu cuma petugas kebersihan. Kalau kamu terlalu banyak melihat, nanti ada yang menganggap kamu sedang merekam. Dan itu bisa membahayakan, bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk siapapun yang tinggal di dekatmu. Detik itu juga aku sadar, ini bukan sekedar peringatan, ini ancaman. Aku menunduk. Saya cuman kerja, Pak. Jadi tetaplah kerja, jangan jadi pahlawan. Di negara ini, pahlawan sering mati sebelum dijadikan patung. Aku keluar dari ruangannya dengan dada sesak, tangan gemetar, tapi bukan karena takut, karena amarah yang ditahan, karena kata-kata itu seperti paku yang menghujam prinsip kecil yang coba kujaga sejak awal, bahwa suara harus hidup meski dalam tubuh yang miskin dan tak punya daya. Malamnya, aku menulis kembali, tapi kali ini tidak di kamar. Aku menyelinap ke ruang laundry yang sepi, duduk di sudut ruangan, dan di bawah cahaya neon yang redup, kutulis satu kalimat. Hari ini aku ditegur karena melihat, ditegur karena mendengar, tapi lebih dari itu, aku ditegur karena mencoba menjadi manusia utuh di tempat yang hanya mengizinkan kita menjadi bayangan. Catatan itu makin dekat dengan akhir, tapi aku tahu kebenaran baru saja mulai. Sejak pemanggilan ke ruang Kalapas, waktu seakan melambat. Aku bekerja seperti biasa, tapi setiap gerakan terasa berat, seolah ada mata tak terlihat yang mengikuti dari balik tembok. Bahkan suara langkahku sendiri seperti terdengar mencurigakan. Dari ruang dapur, aku kini lebih sering disuruh membersihkan area pantry staff, ruangan kecil di dekat ruang VIP lapas yang sebenarnya tidak terlalu kotor, tapi selalu dijaga rapi. Disitulah aku bertemu dengan dia, Tirta Sanjaya, pria muda berseragam pegawai sipil, wajah licin dan senyum selalu menggantung seperti topeng. Tirta bukan petugas lapas biasa. Ia lebih mirip penghubung diam-diam antara dunia luar dan dalam. Ia tahu siapa napi yang bisa keluar malam, tahu makanan mana yang boleh masuk tanpa catatan, dan siapa sipir yang butuh uang kopi untuk tutup mata. Hari itu, ia memanggilku saat aku baru saja selesai mengepel. Bayu ya, katanya. Aku mengangguk. Ada yang bisa saya bantu? Ia menyodorkan air mineral botol dan rokok. Santai aja, aku cuma mau ngobrol. Aku menolak rokoknya. Ia tertawa kecil. Katanya kamu rajin nulis. Cerdas juga katanya. Mantan anak kuliahan? Aku menatapnya waspada. Cuma senang nulis, Mas. Buat pribadi aja. Masalahnya begini, Bayu. Tempat ini tuh ibarat pasar malam. Ada tenda, ada yang jualan, ada yang jaga. Kalau semua orang jujur, pasar bubar. Ia menatapku tajam, lalu membuka amplop tipis dari saku jasnya. Ini bukan sogokan. Katanya cepat, seolah membaca pikiranku. Anggap aja bantuan. Buat tambahan gaji kamu yang enggak seberapa. Tapi, ada imbalannya. Cuman satu. Berhenti nulis. Buang catatanmu. Lupakan semua yang kamu lihat. Amplop itu tak tebal, tapi cukup untuk membuat hidupku bertahan berbulan-bulan. Uang sebesar itu bisa kuberikan ke ibuku di kampung. Bisa kugunakan untuk pindah kontrakan, atau bahkan mulai hidup baru. Tanganku terdiam di sisi tubuh. Hatiku berperang. Aku cuma petugas kebersihan, Mas, ucapku akhirnya. Bukan wartawan, tapi saya juga bukan penakut. Tirta menghela napas. Ia tersenyum, tapi senyum itu berubah dingin. Kamu pikir kamu akan diingat kalau suatu hari mati karena nulis-nulis itu?
Negara ini nggak butuh martir miskin, Bayu. Butuh orang yang ngerti kapan harus diam. Ia berdiri. Menepuk bahuku pelan. Masih kamu pikir-pikir. Tapi sekali kamu nolak, jalan kamu cuma dua. Ikut sistem atau ditelan sistem. Malamnya, aku pulang dengan amplop yang kutolak itu masih terbayang-bayang di kepalaku. Di ruang sempit kamar, aku buka catatanku dan menulis dengan tangan gemetar. Hari ini aku ditawari uang untuk diam. Dan aku sadar, di tempat ini, kebenaran punya harga. Tapi aku juga sadar, diamku bisa membuat penjara ini makin gemuk dan kenyang. Maka hari ini, aku memutuskan untuk menolak kenyamanan demi sesuatu yang lebih mahal dari uang, harga diri. Aku menyembunyikan catatan itu di tempat baru. Bukan lagi di balik pintu, tapi di dalam satu-satunya sepatu lama yang tak pernah kupakai. Di bawah solnya, kutaruh salinan kecil halaman demi halaman, tulisan tangan yang mungkin suatu hari menjadi saksi bahwa aku pernah melihat segalanya. Sejak menolak uang dari Tirta, aku tahu waktuku di lapas ini tak akan lama. Tapi aku juga tahu satu hal. Kalau aku akan keluar, aku harus keluar dengan sesuatu yang tak bisa dibantah. Malam itu, aku nekat masuk ke ruang monitor pengawas. Bukan karena aku ingin mencari masalah, tapi karena aku tahu ada sesuatu yang bisa kukunci jadi bukti. Rekaman kamera pengawas. Aku menunggu hingga pukul 12 malam, ketika petugas pengawas malam Pak Roni biasanya tertidur di ruang istirahat. Dengan alasan mengepel lantai lorong administrasi, aku mendekat membawa alat pel dan ember seperti biasa. Pintu ruang CCTV tak terkunci sepenuhnya. Celah kecil cukup untuk menyelinap masuk. Di dalam, 6 layar besar menampilkan berbagai sudut lapas. Blok A dan B, aula, gerbang utama, dan satu jalur belakang yang biasa disebut jalur logistik. Di layar keempat, kulihat sesuatu yang langsung membuat napasku tercekat. Sebuah mobil mewah berpelat diplomatik melaju pelan di jalur belakang. Pintu pagar terbuka tanpa suara. Seorang pria berseragam sipir membukakan pintu belakang mobil. Dari dalam mobil itu turun, Rangga Adi Pradana. Ia mengenakan kaos dan jaket, celana jeans. Bukan baju napi. Ia terlihat santai, seolah bukan tahanan negara. Ia melangkah masuk ke lapas lewat pintu logistik tanpa borgol, tanpa pengawalan. Lalu pintu kembali tertutup. Mataku tak bisa berkedip. Tanganku meraih tombol keyboard untuk menyimpan rekaman itu ke flash disk cadangan yang kutemukan di laci sebelah. Saat sedang mencolokkan USB ke sistem, suara dari belakang membuat tubuhku membeku. Kamu terlalu dalam, Bayu. Aku menoleh cepat. Di ambang pintu berdiri Tirta dengan tatapan yang tak lagi ramah. Di belakangnya, 2 petugas tinggi berbadan kekar sudah menggenggam pentungan karet. Kamu sudah lihat lebih dari seharusnya. Aku mencoba menyembunyikan flash disk di saku, tapi terlalu lambat. Salah satu dari mereka menarik kerahku, menjatuhkanku ke lantai dan menendang perutku. Sakitnya seperti pecahan kaca di lambung. Aku cuma, kerja. Teriakku, mencoba bangkit. Kamu pikir ini soal kerja? Tirta mendekat. Kamu pikir kamu bisa bawa keluar rekaman ini dan dunia akan berubah? Dunia ini terlalu nyaman untuk dibuat gaduh oleh petugas kebersihan. Ia memerintahkan mereka untuk membawaku ke ruang bawah. Disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasa tak punya apa-apa kecuali keyakinan. Tapi keyakinan, jika tidak cepat dilindungi, bisa hilang bersama darah dan luka. Sebelum pingsan, aku sempat melihat flash disk itu terlepas dari sakuku dan tergelincir ke bawah meja, tertutup debu. Dan dalam gelap, yang terbayang di benakku bukan rasa sakit, tapi satu kalimat. Jika bukti itu selamat, maka kebenaran masih punya peluang. Kalau aku tak bisa berbicara lagi, semoga benda kecil itu cukup lantang untuk menggantikan suaraku. Tubuhku dipulangkan ke asrama seperti seonggok sampah yang tak berguna. Bibirku pecah, tulang rusuk kiriku nyeri setiap kali bernapas. Tak ada laporan medis, tak ada perawatan, hanya sebotol air dan plester luka yang dilemparkan ke arahku oleh petugas jaga. Jangan bikin masalah lagi, katanya dingin. Selama 2 hari aku tak keluar kamar. Nafasku berat, tapi lebih berat lagi rasa sesak karena aku tahu flash disk itu masih di sana, tertinggal di ruang CCTV. Dan kalau mereka menemukannya lebih dulu, maka semua perjuanganku akan hilang. Seperti sisa noda di lantai yang dipel setiap pagi. Tapi aku masih punya satu kesempatan terakhir. Surat. Malam ketiga, dalam diam dan tertatih, aku menulis sebuah surat dengan tangan kanan yang gemetar.
Ditujukan pada seorang jurnalis idealis yang pernah kutemui semasa kuliah Andian Saraswati, kini dikenal sebagai reporter senior anti korupsi di salah satu media nasional. Aku menulis dari hati yang terkoyak. Andin, kalau surat ini sampai ke tanganmu, itu berarti aku sudah tak punya cara lain untuk menyuarakan apa yang kulihat. Penjara ini tidak mengurung para koruptor. Penjara ini mengasuh mereka, memberi mereka perlindungan yang tak dimiliki oleh rakyat biasa yang kehilangan hak karena kejahatan mereka. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya petugas kebersihan, tapi aku melihat, aku mendengar, dan aku tahu, kebenaran tidak akan pernah keluar jika orang-orang seperti aku memilih diam. Tolong, bantu aku suarakan ini, bahkan jika aku harus menghilang untuk itu. Aku menyelipkan beberapa salinan kecil dari catatan yang sempat kucetak diam-diam beberapa halaman penting yang sempat kusimpan dalam plastik di dalam sepatu. Paginya, dengan penuh kecemasan, aku menyusup ke bagian pengiriman pos internal. Di antara surat-surat napi kepada keluarga mereka, kuletakkan amplop coklat bertuliskan nama Andin, lengkap dengan alamat kantor medianya. Kutandai dengan titik merah di sudut kiri bawah kode yang hanya kami berdua kenal saat dulu aktif di organisasi pers mahasiswa. Namun siangnya, saat aku kembali dari dapur, seorang petugas memanggilku. Bayu, kamu ke ruang Kalapas. Sekarang, hatiku turun ke kaki. Di dalam ruangan itu, Kalapas Surya Darmawan duduk dengan wajah muram. Di mejanya, amplop surat yang kutulis. Masih utuh. Belum sempat keluar dari lapas. Bermain api, ya? Katanya pelan. Tirta yang duduk di samping Kalapas tersenyum kecil. Aku pernah bilang, Bayu, di tempat ini semua pintu bisa dibuka dan semua mulut bisa ditutup. Kamu terlalu percaya pada pena. Aku hanya menatap mereka dalam diam. Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan. Statusmu kami anggap mengundurkan diri. Barang-barangmu akan kami kirimkan. Dan jangan pernah berpikir untuk kembali. Jangan pernah pula bicara dengan siapapun soal tempat ini. Tanpa seragam, tanpa pesangon, tanpa surat resmi, aku diantar keluar dari lapas seperti orang kalah. Di luar, matahari menyengat tapi langit terasa lebih gelap dari sebelumnya. Aku kembali ke kontrakan kecil, tak ada pekerjaan, tak ada catatan, hanya satu sepatu tua, kosong, tak berisi apa-apa lagi. Dunia luar tak tahu apa yang terjadi. Kebenaran terperangkap di balik tembok dan amplop yang tak pernah sampai. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu belum selesai. 3 bulan setelah aku dipecat dari lapas, hidupku nyaris tak bergerak. Aku bekerja serabutan jadi penjaga parkir di toko kelontong, kadang bantu angkut galon. Sisa tenagaku habis untuk bertahan, tapi pikiranku tak pernah lepas dari jeruji itu. Jeruji yang tak mengurung pelaku kejahatan, tapi mengurung suara yang mencoba menantangnya. Hingga suatu sore yang basah oleh hujan, sebuah pesan muncul di ponsel bututku. Dari nomor tak dikenal, pesannya singkat. Bayu, saya Andin. Suratmu tak sampai, tapi catatanmu sampai. Kami dapat flash disk itu. Aku terdiam. Jantungku berdegup seperti genderang perang. Flash disk itu berarti seseorang menyelamatkannya. Entah siapa, entah bagaimana. Beberapa hari kemudian berita itu meledak. Headline utama di TV nasional. Bocor! Rekaman khusus ungkap fasilitas mewah di lapas koruptor. Napi tertangkap keluar masuk penjara secara ilegal. Video potongan rekaman CCTV. Menampilkan sel-sel mewah dengan TV, AC, wine, dan kasur empuk. Tawa koruptor dan pesta-pesta di penjara yang mewah itu. Suara narasi jurnalis menyebutkan nama lapas, nama Kalapas, dan bahkan, dengan samar, nama Bayu mantan petugas kebersihan yang membocorkan catatan internal lapas dalam bentuk dokumen anonim. Aku duduk di depan warung kopi kecil, menyaksikan wajah-wajah yang dulu tertawa. Kini disorot kamera, wajah tegang, baju tahanan baru, dan mulut terkunci oleh publikasi. Menteri Hukum dan HAM memberikan pernyataan darurat, Kalapas dicopot, Tirta Sanjaya ditahan karena dugaan penggelapan dan pelanggaran prosedur, dan lapas tipikor tempatku dulu bekerja, diperiksa oleh Ombudsman KPK dan Komnas HAM secara serentak. Hari itu aku tertawa. Bukan tawa penuh kemenangan, tapi tawa kecil yang nyaris seperti isak. Bukan karena mereka ditangkap, tapi karena akhirnya mereka tahu rasanya dilihat.
sama seperti aku dulu saat menatap lantai yang kotor di bawah telapak kaki mereka. Beberapa hari kemudian, aku mendapat amplop tanpa nama. Isinya hanya secarik kertas. Kamu bukan siapa-siapa, Bayu, tapi kamu telah membuat suara kecil menjadi nyaring. Kadang, dunia berubah bukan karena pahlawan besar, tapi karena seseorang menolak diam, dan di dalamnya sebuah flash disk kosong. Sebagai pengingat, suara bisa disalin, tapi keberanian tidak. Kini aku bekerja sebagai penjaga di perpustakaan komunitas. Gaji kecil, jam kerja ringan. Tapi aku masih menulis. Bukan lagi catatan rahasia, tapi esai, opini, dan kadang puisi untuk anak-anak sekolah yang mampir. Di meja kerjaku, sebuah catatan kusimpan dalam bingkai. Penjara paling menakutkan bukan yang berpagar besi, tapi yang dibangun dari rasa takut untuk bicara. Dan kalau suatu hari nanti aku ditanya, apa yang paling kubanggakan dalam hidup? Aku akan menjawab, aku pernah membuat para pencuri tertawa untuk terakhir kalinya.